Panduan untuk mengikuti ibadah online. Yang pertama, mohon bimbingan papa dan mama untuk membimbing adik-adik sekalian dalam mengikuti ibadah online. Yang kedua, adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti kita beribadah di gereja. Yang ketiga, ikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Yang keempat, adik-adik boleh berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Yang kelima, fokus saat beribadah, tidak melakukan kegiatan yang lain. Yang keenam, siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Sekolah Minggu GPDI Sunter, haleluya, yes, yes, yes. Sekali lagi ya, yang di rumah ikutin nih. Sekolah Minggu GPDI Sunter, haleluya, yes, yes, yes. Semangat pagi, anak-anak semua sudah bangun dong, sudah siap-siap mau memuji Tuhan. Ya, kita harus semangat, kita mau melayani Tuhan, kita mau bersukacita. Apa kata kunci kita? Saya mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sekali lagi dong. Saya mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Sebelum kita memuji Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan dan tutup matanya. Ikuti Tante Nina berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini. Engkau sudah menolong setiap kami. Tuhan, sebentar kami mau memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tolong ibadah ini dari awal sampai dengan akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, sekarang kita mau mulai bernyanyi ya buat Tuhan Yesus. Sukacita ku bertemu dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Yuk, tepuk tangan semuanya. Mendaki ke Bukit Sion. Sama-sama ya kita nyanyi. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya. Ku
haleluya. Anak-anak sekolah minggu, tahu gak sih? Kita ini walaupun kecil tapi bisa jadi pahlawan loh. Pahlawannya siapa? Pahlawannya Tuhan Yesus. Kita angkat pujian itu ya. Aku pahlawan Kristus. Ya, tepuk tangan yang semangat ya. Aku pahlawan Kristus. Ku tetap maju tetap mundur. Ku lihat kanan kiri, iblis musuhku. Ku tembak, dengan imanku lagi. Aku pahlawan Kristus. Ku tetap maju tetap mundur. Ku lihat kanan kiri, iblis musuhku. Ku tembak, dengan iman. Ku tembak, dengan imanku. Haleluya. Masih tetap semangat ya anak-anak sekolah minggu. Oke. Ku mendaki ke Bukit Sion. Aduh, asik banget ya Cici. Kita main Iya. balon. Oh ya ampun, balonnya besar sekali itu. Iya dong, nih warnanya merah lagi. Aku mah suka sama yang ini. Oh iya, adik-adik yang di rumah, sebelumnya Cici mau kasih tahu ya, balon yang biru ini, aduh letoy banget, nggak ada semangatnya. Kalau punya Cici Sherlyn, ping, Duh, kadang bisa berdiri, kadang enggak nih. kayak semangatnya maju mundur gitu ya. Iya. Kalau yang merah ini, wow, Cici lihat deh, dia gede banget ya. Iya. Adik-adik yang di rumah lihat deh, wow. Kalau dipecahin gimana ya, Nih, Moy? kalau dipecahin ini mah nggak ada suaranya nih, yang kecil. Apalagi yang punya kamu, paling cuma Yang ini? aduh. Ya, kedengeran dikit lah. Nah, dikit-dikit doang. Tapi kalau yang ini, wah, kita tes ya adik-adik ya. Yuk. Mau? Kita tes ya. Sebentar. Nah, ini Cici Ame sudah sediakan jarum. Kita tes dulu dari yang kecil. Yang kecil dulu. Yang kecil dulu ya. Cici Sherlyn bantu pegangin dong. Ya. Nah, adik-adik yang di rumah siap? Siap. Sama-sama hitung ya. 1, 2, 3. Aduh. Ini kecil. Ya, suaranya kecil. suaranya cuma udah, habis itu nggak ada suaranya lagi. Sekarang kita tes yang warna kuning. Ya, 1, 2, 3. Belum ya. 1, 2, 3. Wih, wah, lumayan nih Cici Sherlyn ya. Lumayan nih adik-adik ya. Sekarang kita mau tes yang jumbo. Ini semangatnya pasti suaranya tuh gede banget ya. Semangatnya juga membara banget. Kita Coba tes ya. ya. Siap ya Cici Sherlyn ya? Ya. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Aduh, Cici. Tes sekali lagi. 1, 2, 3. Wow! Suaranya gede banget. Nah, adik-adik, itu tandanya semangatnya gede banget ya, seperti suaranya. Nah, adik-adik pilih balonnya warna yang mana? Adik-adik, Cici Ame mau jelasin dulu ya. Balon yang warna biru ini tandanya nggak mau ngapa-ngapain, baca firman nggak mau, berdoa nggak mau, bantu mama papanya juga nggak mau. Pokoknya dia tuh males banget, nggak mau ngapa-ngapain. Kalau punya Cici Sherlyn, Kalau yang kuning ini kayak anak sekolah minggu yang hari ini mau ikut sekolah minggu, besok nggak mau. Hari ini mau berdoa, besok nggak mau. Hari ini mau baca Alkitab, besok nggak mau. Jadi semangatnya kadang-kadang doang dia. maju mundur gitu ya Cici ya. Nah, Cici Ame pegang balon yang jumbo warna merah. Kalau yang ini gimana, Ci? Kalau yang ini Cici Sherlyn rajinnya terus ya, berdoanya rajin, semangat, baca firmannya juga rajin, bantu mama papanya rajin. Pokoknya anaknya good boy, good girl banget. Nah, adik-adik yang di rumah mau menjadi balon seperti yang warna apa? Mau yang biru atau Yang kuning. atau yang merah? Nah, adik-adik pilih ya, mau semangatnya seperti balon warna apa, oke? Halo anak-anak semua, apa kabarnya hari ini? Wow, semuanya bersuka cita ya. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bersuka cita karena kita
bisa beribadah sekalipun masih di rumah. Ya anak-anak harus tetap penuh semangat. Ya, mana suaranya nih? Sekolah Minggu KPD Sunter. Haleluya. Yes, yes, yes. Nah, hari ini Oma mau menyampaikan firman Tuhan. Sebelumnya Oma mau tanya, siapa yang sudah pernah naik perahu? Dayung-dayung. Nah, sudah pernah ya? Kita juga pernah rame-rame naik perahu di mana? Di Ancol. Ya. Terus siapa yang pernah naik kapal yang besar? Kapal laut. Sudah pernah? Ada yang sudah, ada yang belum. Nah, anak-anak siapkan Alkitabnya. Ya, dengarkan firman Tuhan. Ya, anak-anak pasti ingat cerita firman Tuhan tentang seorang yang membuat kapal yang besar sekali. Terus yang masuk ada keluarga. Siapa yuk? Wah, pasti sudah penasaran. Ada juga yang masuk hewan-hewan. Nah, lebih jelas lagi. Kalau begitu, untuk mengingat firman Tuhan dengan cerita ini, kita mau saksikan dulu ya video yang berikut ini. Ini videonya. Nuh, Kejadian 6, Kejadian 7, Kejadian 8, dan Kejadian 9 ayat 1-17. Bertahun-tahun kemudian, jumlah manusia semakin banyak di bumi. Tapi sayang, banyak orang telah menjadi jahat. Nah, ada seorang yang baik bernama Nuh. Nuh taat kepada Tuhan. Kata Tuhan, "Aku ingin kamu membuat sebuah kapal." Nuh segera membuatnya. Orang-orang mentertawakan Nuh karena mereka tinggal di padang gurun dan di sana tidak ada air untuk kapal berlayar. Namun Nuh terus melanjutkan membuat kapal itu. Menurutmu, apakah mudah untuk tetap taat ketika banyak orang di sekeliling kita mentertawakan kita? Kapal besar. Ketika kapal itu selesai dibuat, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam kapal. Maka masuklah anak-anak Nuh. Nama mereka Sem, Ham, dan Yafet. Dan juga istri mereka dan istri Nuh. Kata Tuhan kepada Nuh, "Sekarang bawalah sepasang dari semua jenis hewan." Nuh melakukan persis seperti yang Tuhan katakan. Ketika hewan terakhir masuk ke dalam kapal, Tuhan menutup pintu kapal itu. Hujan pun mulai turun. Hujan
turun sangat deras sampai air menutupi ladang-ladang. Hujan turun sangat deras sampai seluruh kota terendam air. Bahkan sampai gunung-gunung pun tenggelam. Tapi di dalam kapal semuanya aman dan Tuhan menjaga Nuh. Menurutmu, berapa hari ya kira-kira hujan turun? Setelah 40 hari dan 40 malam, hujan berhenti. Namun belum waktunya untuk turun dari kapal. Air masih ada di mana-mana. Pada suatu hari, Nuh melepaskan seekor merpati kecil untuk terbang dan melihat apa yang terjadi di bumi. Merpati itu membawa pulang setangkai daun yang hijau. Hore! Tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh kembali. Hampir saatnya untuk keluar dari kapal. Menurutmu, apa ya yang sedang dilakukan orang-orang saat Nuh membuka pintu kapalnya? Ketika semuanya keluar dari kapal, Nuh membangun sebuah mezbah. Nuh berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menjaga mereka selama ini. Lalu sesuatu yang indah terjadi. Tuhan membuat sebuah pelangi yang indah di langit dan berjanji kepada Nuh. Kata Tuhan, Aku berjanji, tidak akan pernah ada banjir yang seperti itu lagi di bumi. kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Nah, adik-adik, bukankah sangat menyenangkan memikirkan semua janji yang Tuhan berikan buat kita? Anak-anak sudah lihat tadi video tentang kisah Nabi Nuh. Nah, ada juga lagunya ya. Masih ingat lagunya ya? Lagunya Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Apa yang terjadi? Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Ada lagi, binatang pun masuklah, tiap jenis sepasang, singa, domba, dan burung, juga si kanguru. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, binatang pun selamat. Iya, anak-anak bisa ingat lagu itu ya. Nah, anak-anak, kisah Nabi Nuh terdapat di dalam
kitab pertama dari Alkitab. Apa yuk namanya? Ya, kitab Kejadian. Nanti anak-anak bisa membuka Kejadian pasal 6. Tentang Nabi Nuh. Pasal 7 ada di Alkitab nih, tentang air bah. Air bah itu banjir yang besar sekali. Setinggi rumah, setinggi pohon, setinggi gunung, tinggi lagi. Itu air bah. Kemudian bisa dibaca pasal 8. Air bah itu setelah banjir lalu surut. Setelah airnya tinggi bisa surut. Bisa juga dibaca pasal 9. Ya, nah anak-anak, kisah itu terdapat di dalam Alkitab, kisah Nabi Nuh. Nah, yang memerintah Nuh membuat bahtera itu adalah Tuhan. Ya, anak-anak tahu tidak, bahtera Nabi Nuh itu dibuat dari bahan apa? Ya, betul, kayu, namanya kayu gofir. Ya, anak-anak kenal, ada plastik, ada karet. Nah, ini bahan yang untuk buat kayunya itu dari kayu gofir, bukan kayu jati ya, kayu gofir. Buatnya berpetak-petak. Ya, kotak, petak, petak. Ya, untuk tempat hewan-hewan, untuk juga tempat tinggalnya Nabi Nuh selama ada di dalam bahtera itu. Nah, bahtera itu ada 3 tingkat ya, dari bahan kayu gofir. 3 tingkat ya. Ukurannya panjangnya 300 hasta. Semua bilang panjangnya 300 hasta. Lebarnya 50 hasta. Sedangkan tingginya 30 hasta. Ya, 1 hasta kok bukan meter ya, bukan sentimeter seperti yang saya pelajari. Ya, nanti anak-anak hitung ya. 1 hasta itu kira-kira 45 cm nih, kira-kira seukuran dari ujung jari sampai siku-sikunya Oma. Ya, seperti ini. Nah, dikalikan 300 dikali 45. Yuk, anak-anak yang kelas sudah besar bisa menghitungnya. Jadi ulangi, panjangnya 300 hasta, lebarnya 50 hasta, tingginya 30 hasta. Nah, anak-anak tahu tidak? Waktu membuat bahtera itu sebentar apa lama? Yuk, anak-anak pernah lihat orang membangun rumah? Ya, tetangga bangun rumah atau rumah kamu dibangun. Ih, lama amat sih bangunnya. Aku ulang tahun, tahun depan ulang tahun, rumahnya baru jadi, hanya 1 tahun. Tapi Nabi Nuh dan keluarganya membangun bahtera itu 120 tahun. Lama nggak? Lama sekali. Lama sekali. Wah, bagaimana ya mereka? Capek gak? Capek. Ya, tapi mereka ada istirahatnya. Ketika mereka membuat bahtera, mereka butuh kayu. Ayo, Sem. Nama anak Nabi Nuh Sem, Ham, dan Yafet. Ya, ambil kayu, potong. Sambil mereka bersuka cita, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kalau males-males, lemes-lemes, apa yang terjadi? Ya nggak jadi kapalnya. Ya, kalau mereka asal-asalan aja kerjanya, asal-asalan. Ya nanti waktu ada air bah, bocor kapalnya, betul gak? Nah, mereka bekerja dengan semangat. Sambil mereka semangat, ayo Sem, semangat. Ayo, Sem, Ham, semangat. Yafet, semangat. Ya, istri-istrinya mereka juga semangat. Masak, buat mereka makan. Lapar nih, Ibu, aku lapar. Dibuatkan makanan. Aku haus, kasih minum. Mereka sambil kerja. Ayo kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama. Ayo kerja sama-sama. Senanglah hati, kerjamu, kerjaku, semuanya bagi Allah. Ayo kerja sama-sama, senanglah hati.
mereka bekerja dengan penuh semangat. Wah, tiba-tiba datang orang-orang. Lihat itu Bapak Nuh, masa nggak ada air? Bikin di padang gurun, buat kapal yang besar. Mau kemana ya? Nggak ada hujan. Nanti kapalnya jalannya di mana dong? Kapal yang besar jalan kemana? Wah, aneh nih. Anehnya aneh. Ada pengejek-pengejek datang. Apakah mereka jadi lemes? Tidak. Mengapa? Karena tadi anak-anak dengarkan firman Tuhan. Tuhan memerintahkan Nabi Nuh membuat bahtera. Mengapa? Untuk apa tujuannya? Karena akan turun hujan yang lebat dan semua makhluk yang ada di bumi akan musnah semuanya. Ya, nah sebab itu benar 1 minggu sebelum mereka masuk, kapal sudah jadi, ya semua sudah siap. Wow, mereka masuk, tapi Tuhan pesan, ya Nabi Nuh masuklah. Hewan-hewan tiap jenis sepasang, ya binatang pun masuklah tiap jenis sepasang, jantan betina, kambing kambing betina, kambing jantan masuk. Ada lagi masuk burung, sepasang jantan betina, gajah sepasang jantan dan betina masuk sepasang. Tadi sudah lihat ya, repot gak? Repot. Tapi hewan-hewan itu taat. Ayo masuk, tanya masuk. Masuk ular juga. Gigit gak? Oh tidak, semuanya taat. Masuk, hebat ya, luar biasa. Tiba-tiba lihat Nabi Nuh, ayo kura-kura masuk, nyesot. Jalannya lelet lama. Memang seperti itu. Ayo kura-kura, semangat. Ayo masuk. Ya. Nah kemudian Tuhan pesan, ya kumpulkanlah makanan, bawalah segala apa yang dapat dimakan. Wow, yang dapat dimakan, ya bawa yang bisa dimakan untuk supaya di dalam bahtera bisa makan bagimu dan bagi mereka semuanya. Bayangkan anak-anak, repot gak? Repot. Tapi Tuhan berpesan, sebentar lagi akan ada air bah. Mereka bersiap untuk masuk. Nuh tidak pusing, Nuh tidak pikir, Tuhan aku capek nih, aku malas, aku tidur dulu ya setahun. Loh tidur setahun kok lama banget, aku ngaso dulu. Tidak, tapi mereka semangat. Sekalipun mereka diejek, sekalipun mereka capek, tapi mereka tetap bekerja sampai jadi. Apa yang terjadi? Anak-anak sudah lihat, sudah turun hujan 40 hari 40 malam. Lama sekali, lama hujan deras. Banjir dari segini, serumah, segenteng, sepohon, segunung. Wow, apa yang terjadi dengan orang-orang itu? Oh belum. Oh Nabi Nuh, aku mau naik kapal dong, Nabi Nuh. No, tidak bisa dibuka lagi. Semua sudah tenggelam. Ya, semua yang ada di bumi semuanya tewas, binasa. Yang selamat adalah keluarga Nabi Nuh dan hewan-hewan yang masuk. Nah, anak-anak, Tuhan punya tujuan. Merintahkan Nabi Nuh, lalu Nabi Nuh taat. Nah, anak-anak, dari peristiwa ini ya mau mengajarkan kepada kita semua juga. Anak-anak sebagai anak-anak Tuhan harus tetap semangat. Apa kata kunci kita? Saya mau melayani Tuhan. Saya mau mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sekalipun
Kadang males ya. Kadang, Mama aku gak mau sekolah minggu, aku ngantuk. Nah kenapa ngantuk terus? Semalam aku tidurnya kemalaman. Kenapa tidur malam-malam? Aku kan main game terus. Nah, anak-anak harus semangat. Boleh main? Boleh. Main game? Boleh. Main apa? Boleh. Asal bisa bagi waktu. Kalau main, semangat. Baca Alkitab, semangat ya. Kalau anak-anak makan kan tiap hari, kasih mama vitamin, dikasih makan sehat, makan sayur biar sehat kata mama, betul kan? Begitu juga jiwa kita harus diisi, harus baca firman Tuhan, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh supaya iman kita kuat. Kita nggak bisa pergi-pergi, tapi kita percaya Tuhan menjaga kita. Tuhan menyertai kita semuanya. Jadi anak-anak tetap semangat main TikTok ya. TikTok, begini. Boleh nggak? Boleh. Jangan lupa bikin TikTok semangat. Memuji Tuhan juga semangat. Jangan Antonina ajak nyanyi ya. Ku mendaki ke Bukit Sion, yang lainnya cuma nonton. No. Ya, do not be lazy. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Ya, do not be lazy. Jangan. Tapi semangat. Begitu Tante Nina, ayo memuji Tuhan. Ku mendaki ke Bukit Sion. Semangat. Seperti anak-anak TikTok semangat. Ya, sekalipun ada gangguannya, teman-teman ngejek, ya kamu mah kuno. Tidak. Anak-anak Tuhan layak dipuji. Tuhan Yesus mengajar kita, hai yang bernafas, pujilah Tuhan. Mengapa memuji Tuhan? Sebab Tuhan baik. Amin. Tuhan Yesus sayang kita semua. Kita diangkat jadi anak-anaknya. Dan Tuhan juga memberi penolong, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus juga menjadi pembela kita. Kalau kita takut, kita sedih, kita panggil Tuhan. Tuhan pasti tolong kita. Sebab itu anak-anak semangat mengiring Tuhan. Semangat mengikut Yesus. Semangat melayani Tuhan. Memuji Tuhan. Berdoa. Juga jadi anak yang taat di rumah. Membantu papa mama. Semangat. Belajar di rumah, semangat mengerjakan tugas di rumah, semangat berdoa di rumah. Puji Tuhan, demikian pesan Oma, demikian firman Tuhan. Mari baca kembali kisahnya, lebih menarik lagi. Ya, oke? Terima kasih sudah mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adik-adik, ayat hafalan minggu ini yaitu dari Amsal 17 ayat 22, yaitu hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Sekali lagi ya, Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Sekali lagi ya, pakai gerakan sama-sama. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Sekali lagi ya, sama-sama. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jangan lupa ya di video, terus dikirim videonya ke Cici Amoy dan Cici Sherlyn. Neta, kamu lagi ngapain? Aku lagi lihat-lihat TikTok. Belajar yuk. Ayo. Kita yang ini ya. Oke. Aduh, adik-adik lagi pada ngapain sih? Seru amat.
hari ini Cici Ami mau kasih tahu ya, kata kunci kita itu adalah saya mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Adik-adik mau nggak melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh? Mau, benar. Ikuti kata kunci kita hari ini ya, sama-sama. 1, 2, 3. Saya mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sekali lagi ya, harus dengan semangat. Saya mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Adik-adik, tadi kan kita sudah serukan nih kata kunci kita minggu ini, ya kan? Kalau kita tuh mau sungguh-sungguh. Sebenarnya kalau main TikTok tuh yang dibikin seneng siapa sih? Kita ya, diri kita sendiri ya. Tuhan Yesus juga sedih loh liatnya, kok kita lebih senengnya tuh main TikTok daripada baca kitab, berdoa. Nah, Cici mau tanya nih, buat Arneta sama Shalom, rajin nggak nih baca Alkitabnya? Kadang rajin, kadang-kadang enggak. Kadang rajin, kadang-kadang enggak. Kalau berdoanya gimana nih? Sama. Kadang-kadang rajin, kadang-kadang enggak ya? Nah, adik-adik, Cici hari ini mau ingetin, Tuhan Yesus tuh mau kalau kita tuh sungguh-sungguh baik melayani Tuhan, berdoa, dan membaca firman Tuhan. Oke adik-adik? Haleluya. Nah, anak-anak masih tetap semangat gak nih? Harus ya. Kalau kita semangat, hati kita pasti gembira. Tante Ina mau lihat dulu dong muka-mukanya cemberut. Oh enggak, tersenyum. Ini oh enggak, tersenyum juga. Anak Tuhan harus selalu gembira. Karena hati yang gembira itu obat buat kita. Tapi kalau kitanya lesu, nggak semangat, itu gampang sakit loh. Gampang, apalagi ya, terserang males. Jadi nggak suka cita ketemu Tuhan. Makanya kita harus bergembira, bersuka cita, senyum, semangat seperti Salom. Coba lihat, senyum nggak? Senyum. Senyum, seperti Nicole. Senyum. Senyum. Yuk kita angkat pujian ini ya. Hati yang gembira adalah obat. Haleluya. Tangan dong. Hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah berikan Tuhan. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang. Semangat yang patah. Hati semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Sekali lagi ya, semangat. Hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang. Coba semangat ya. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang apa? Hati yang gembira Tuhan senang. Haleluya. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Anak-anak yang sudah rajin, angkat tangan. Ya Tuhan berkati biar tetap semangat. Yang belum rajin, angkat tangan juga. Oma berdoa supaya Tuhan tetap memberi semangat kepada anak-anak. Yuk kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami sudah berbakti kepada Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengar firman Tuhan. Tolong kami tetap semangat di dalam melayani Tuhan, di dalam mengiring Tuhan. Berkati kami semua, berkati guru-guru sekolah minggu,
sertai kami semua. Tuhan Yesus berkati juga Indonesia supaya masa pandemi COVID-19 ini cepat berlalu. Kami sudah rindu beribadah di gereja bersama-sama. Kami juga sudah rindu bersekolah bersama-sama. Tapi Tuhan tolong kami sekalipun kami masih belajar di rumah, sekolah minggu di rumah, kami mau tetap semangat. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Anak-anak semua, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.